Maka kalaupun sakit sedikit-sedikit, yaitu anggap saja sehat. Seperti mungkin sedang flu, panjenengan ada yang flu, ya udah dianggap itu sehat. Kalau ada yang produk kemeng kakinya habis makan kikil kemarin, kemeng-kemeng dikit, dianggap sehat. Karena memang Rasulullah SAW dalam bab penyakit itu harus dianggap ringan, bukan berarti diremehkan lalu tidak berobat. Nah, maksudnya jangan jadi beban. Setiap Rasulullah SAW menengok orang sakit, maka beliau mengatakan la ba'sa, tahurun insyaallah. Kata-kata la ba'sa bahasa kitanya apa-apa mas, nyantai mawon. La ba'sa, dan mengapa? Tidak apa-apa. Semoga dibersihkan dosa-dosa kamu insyaallah. Sebagaimana Rasulullah pernah menengok seorang kakek yang sedang sakit dan mengatakan la ba'sa, nggak apa-apa kek, ya, panjenengan sakitnya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Nah, ternyata kakek ini mengatakan, bagaimana kamu mengatakan saya nggak apa-apa, demam ini seolah-olah membakar saya dan bisa jadi dengan demam ini saya bisa mati, kok dianggap nggak apa-apa? Maka Rasulullah sambil pulang mengatakan, semoga apa yang kamu katakan jadi kenyataan. Begitu pulang Rasulullah, kakek ini meninggal dunia. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bangun dalam keadaan aman, badan sehat dan bisa makan pada hari ini. Walaupun mungkin ini karena puasa, tentunya tetap sahur atau nanti berbuka. Alhamdulillah Allah berikan nikmat yang begitu banyak kepada kita setiap hari, setiap saat. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mampu mensyukuri segala nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah tetapkan nikmat tersebut dalam diri kita, dan semoga Allah tambahkan nikmat-nikmatnya untuk kita semuanya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan kajian kitab Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Dan kita sudah membahas tanda besar kiamat nomor 1, yaitu munculnya Imam Mahdi. Dan pada pembahasan terakhir kita sudah mengkajinya, yaitu tentang derajat hadis-hadis tentang Imam Mahdi, bahwa hadis-hadisnya itu adalah hadis yang mutawatir, dan juga banyak sekali hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang kemunculan Al-Mahdi. Dan sebagai penutup dari bab yang pertama ini dalam tanda-tanda besar kiamat, yaitu saya bahas sekilas saja, itu adanya orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Imam Mahdi dan juga bantahan terhadap mereka. Al-munkiruna li ahadisil Mahdi warraddu alaihim. Orang-orang yang mengingkari hadis-hadis Al-Mahdi dan bagaimana membantah mereka. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita perdalam, termasuk saya pribadi tentunya, bahwa salah satu dari hukum atau sumber hukum Islam adalah al-hadis atau as-sunnah, ya, al-hadis atau as-sunnah. Sebagian orang ada yang menolak secara total sunnah-sunnah Nabi SAW. Mereka menamakan diri sebagai kelompok Qur'ani atau Qur'aniyun, hanya berpegang kepada Al-Quran saja. Dan mereka juga dikenal istilah oleh para ulama sebagai munkirul hadis atau munkirus sunnah, orang-orang yang mengingkari sunnah Nabi SAW. Salah satu alasan ini benar-benar real yang terjadi. Saya mengisi sebuah kajian rutin di daerah Gresik, dan permintaan dari takmirnya, kajiannya adalah kitab Syarah Shahihul Adabil Mufrad. Shahihul Adabil Mufrad karya Imam Bukhari. Kumpulan hadis-hadis tentang akhlak dan tentang adab. Tentang adab, bukan adab. Tentang akhlak dan adab-adab. Namun ada informasi dari takmir bahwa karena masjid ini masjid majmu', jadi memang masjid ini dibangun juga atas dana bersama dari berbagai macam ormas dan lapisan masyarakat. Ini sesuatu yang baik sebenarnya, dan juga digunakan bersama.
Hanya saja ada salah satu tokohnya yang meyakini tentang tertolaknya hadis-hadis Nabi SAW, dan mereka meyakini bahwa kita beragama ini berdasarkan Quran saja, sehingga menolak hadis-hadis Nabi SAW. Jadi uniknya itu adalah ketika saya membahas dan membawa kitab hadis, hampir seluruh jamaahnya itu bukan Quran. Bukan sebuah kesalahan, cuman sayang sekali yang kita kaji adalah hadis, tapi yang dipegang Al-Quran. Akhirnya supaya sama-sama enaknya, ketika saya bahas hadis-hadis Nabi, saya bawakan juga ayat-ayat Al-Quran. Saya cari sendiri, oh yang ini yang bersesuaian dengan hadis-hadis ini, ayatnya ini, supaya Qurannya tidak nganggur gitu. Tapi di balik itu semua ternyata ada halaqah, ada kumpulan di situ memang mempelajari Al-Quran dan menolak hadis-hadis Nabi SAW. Jadi sudah ada sejak dulu menolak hadis Nabi SAW. Alasannya diantaranya, yang pertama, karena menurut mereka Al-Quran itu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hadis tidak. Nah, ini kita harus bisa menjawabnya. Kalau ada orang yang bertanya, Allah menyatakan dalam Quran yang dijaga itu cuma Al-Quran. Sebagaimana misalkan Allah berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 9, surat 15 ayat 9. Allah menyatakan, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya juga. Disebutkan al-dzikr, maknanya adalah Al-Quran. Maka dengan ayat ini mereka meyakini bahwa yang dijaga itu cuma Al-Quran, kalau hadis tidak. Bapak Ibu jamaah sekalian, maka hal ini terbantah dengan ayat yang lebih rinci, yaitu diantaranya dalam surat An-Nahl ayat 44, surat 16 ayat 44. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad az-zikr, sama dengan ayat tadi disebutkan dzikr, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar engkau menjelaskan kepada mereka manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Yang diturunkan adalah Al-Quran. Dan kata-kata agar engkau menjelaskan, berarti Al-Quran ini perlu penjelasan terutama dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan penjelasan itu adalah ada dalam hadis-hadis Nabi SAW. Karena semua yang disandarkan kepada Rasulullah SAW, baik itu perkataan, perbuatan, diamnya Rasulullah, tanda setuju atau takrir, itu adalah makna hadis. Hadis itu adalah ma udifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn. Apa yang disandarkan kepada Rasulullah, apakah ucapan beliau, perbuatan beliau, atau persetujuan beliau, itu namanya hadis. Maka yang disampaikan Rasulullah dari lisan beliau semuanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Dan tidaklah Muhammad mengatakan sesuatu dari hawa nafsunya, namun yang dikatakan oleh beliau adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah menyatakan, "Inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Saya diberi Al-Qur'an dan sesuatu yang semisal. Sesuatu yang semisal setara dengan Al-Qur'an, karena sama-sama wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah merekomendasikan dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang Rasulullah perintahkan laksanakan, apa yang dilarang Rasulullah tinggalkan. Pernah terjadi dialog seorang wanita di zaman sahabat dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saat itu Abu Hurairah menyatakan bahwa wanita itu dilarang menyambung rambut, kemudian mencukur alis, biar alisnya mungkin kalau alamiah itu bentuknya kurang sesuai keinginan, jadi di setting gimana caranya
supaya misalkan ingin punya alis bentuknya kayak keris misalkan gitu ya. Contohnya kalau terlalu lurus kan kayak pisau dapur, nah, dibuatlah seperti keris misalnya contoh. Itu namanya mencukur sebagian menyisakan sebagian. Rasulullah melarang, kata Abu Hurairah, dilarang wanita itu menyambung rambut, kemudian mencukur alis, kemudian meratakan gigi, merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau merawat, memperbagus silakan, tapi merubah tak boleh. Maka wanita ini mengatakan kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, saya ini hafal Al-Qur'an seluruhnya. Dan saya nggak pernah menemukan satupun ayat yang melarang wanita itu menyambung rambut, mencukur alis, tidak ada sama sekali. Dan saya hafal Al-Quran." Kata Abu Hurairah, mungkin Anda kurang teliti, coba dibaca lagi. Tidak ada ayat yang menyatakan itu. Tidak. Kata Abu Hurairah, coba baca surat Al-Hasyr ayat 7. "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang diperintahkan Rasulullah laksanakan, dan apa yang dilarang tinggalkan. Ini sebuah rekomendasi dari Allah. Apapun yang diperintahkan Nabi laksanakan. Walaupun tidak didetailkan dalam Al-Quran ada global. Dan apa yang dilarang Rasulullah tinggalkan. Dan Rasulullah dalam hadis-hadis Nabi melarang, bahkan Allah melaknat para wanita yang menyambung rambut, mencukur alisnya, meratakan giginya. Dalam ayat hadis yang lain bertato dan minta ditato dan lain-lain. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Quran maupun hadis itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama tafsir mengatakan az-zikr di situ satu paket dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa Quran terjaga, hadis tidak, kemudian bagaimana menerapkan Al-Quran kalau hadis-hadis tidak terjaga? Ketika Allah perintahkan wa aqimus sholat, dirikanlah sholat. Dalam Al-Quran tidak ada dijelaskan caranya takbiratul ihram, rukuk sujud itu bagaimana, kemudian tidak disebutkan juga bacaan-bacaan sholat. Termasuk Quran menetapkan waktu-waktu sholat, tapi tidak didetailkan waktu zuhur itu kapan sampai kapan, asar seperti apa, tidak. Maka kalau Al-Quran saja yang dipegang, bagaimana akan mengaplikasikan, mengamalkan Al-Quran tanpa hadis Nabi SAW? Kalau mengatakan hadis tidak terjaga, otomatis tidak memakai hadis karena tidak terjaga, berarti juga tidak bisa menerapkan Al-Quran. Maka satu paket, dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan dua-duanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Bapak Ibu jamaah sekalian, perbedaannya adalah Al-Quran sudah ditulis sejak pertama kali disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sementara hadis baru ditulis 2 abad setelah wafatnya Rasulullah SAW, atau sekitar 200-an tahun setelah wafatnya Rasulullah SAW. Tapi bukan berarti adanya penundaan penulisan, bukan berarti tidak terjaga. Insyaallah Bapak Ibu jamaah sekalian, bagaimana penjagaan para sahabat terhadap hadis luar biasa. Dan itu dilakukan para sahabat terutama setelah wafatnya Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah wafat, mereka benar-benar mendalami hadis-hadis Nabi, dihafalkan betul dan saling berbagi hadis di antara para sahabat. Bagaimana Imam Bukhari meriwayatkan Muawiyah, seorang khalifah, waktu itu jadi khalifah karena beliau khalifah nomor 6. Beliau menulis surat kepada gubernur Kufah, yaitu seorang sahabat Nabi SAW. Muawiyah juga sahabat. Kemudian gubernur Kufah yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah juga sahabat Nabi. Jadi khalifahnya nulis surat. Suratnya adalah surat perintah berupa instruksi. Apa isinya? Minta kepada Al-Mughirah bin Syu'bah menuliskan sebuah hadis yang beliau dengar. Tolong tulis buat saya hadis yang kau dengar dari Rasulullah SAW, barangkali saya tidak mendengarnya. Maka ditulislah oleh Al-Mughirah bin Syu'bah sebuah hadis di mana Rasulullah SAW, kata beliau, melarang, nahan Nabi SAW, Rasulullah itu melarang
beberapa perkara, di antaranya qila wa qala. Kita nggak boleh qila wa qala, yaitu jarene wong. Kita belum memastikan, ada berita katanya orang lalu kita sebarkan, ini dilarang. Termasuk juga dalam hadis itu dijelaskan larangan Rasulullah adalah idha'atul mal, yaitu menyia-nyiakan harta, dihambur-hamburkan, nggak boleh. Kemudian wa man'in wahatin, jangan pelit dan jangan susah memberi tapi inginnya minta terus. Kemudian jangan juga durhaka kepada para ibu, dan jangan juga mengubur bayi perempuan hidup-hidup dan seterusnya. Ini contoh bahwa para sahabat antusias dalam belajar hadis antar mereka. Dan ada sahabat yang tahu hadis Nabi bertanya kepada yang lain, saya pernah mendengar Rasulullah bersabda seperti ini, apa benar, apa kalian juga pernah dengar? Itu setiap saat begitu. Apalagi para tabi'in menimba ilmu dari para sahabat sangat semangat. Mereka mencari hadis-hadis Nabi SAW. Para tabi'in sampai adanya tadwinul hadis, yaitu penulisan hadis oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad. Kemudian Ashabus Sunan, yaitu Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Kemudian ada kitab Al-Mustadrak Imam Hakim, dan kitab-kitab lainnya ada periwayat hadis, penulis hadis di antaranya Al-Bazzar, Al-Baihaqi, At-Tabrani dan seterusnya. Terjaga. Dan satu lagi Bapak Ibu jamaah sekalian, di sana ada ilmu alat khusus untuk mendeteksi hadis. Nah, untuk menyaring mana hadis yang bisa dipakai dan yang tidak. Kita sering mengenal istilah sebuah ilmu yang disebut mustalahul hadis. Dan ilmu yang paling dominan terutama adalah ilmu jarh wa ta'dil. Jarh artinya melukai, ta'dil adalah adil. Jadi sebuah hadis kalau dikritisi oleh seorang saja pakar hadis, hadis ini bermasalah, itu para ulama nggak mau pakai, akan menjelaskan hadis ini bermasalah. Saking telitinya begitu. Jadi menentukan ini sahih, ini hasan, ini dhaif, ini munkar, ini maudhu dan seterusnya, ada satu perangkat sistem yang sangat canggih menurut saya, sangat valid, sangat kuat keilmiahannya, yaitu ilmu mustalahul hadis, terutama jarh wa ta'dil, dan juga termasuk rijalul hadis. Nah, maka hal ini penting Bapak Ibu jamaah sekalian. Kita membekali setidaknya dasar-dasar, sehingga kita mengatakan ini sahih dhaif memang tidak punya kemampuan di situ, harus para pakar hadis. Tetapi setidaknya kita tahu kenapa dhaif itu apa, kenapa ini tidak dipakai, kenapa yang ini dipakai. Ini setidaknya kita paham dalam bab tersebut. Karena ini besar pengaruhnya Bapak Ibu jamaah sekalian. Nah, para pengingkar atau orang-orang yang menolak tentang munculnya Imam Mahdi itu diantaranya juga karena berkaitan dengan masalah hadis-hadis yang mereka terima. Sebagian yang menolak kemunculan Imam Mahdi itu mengatakan bahwa hadisnya itu hadis tunggal atau hadis ahad. Sebagiannya mengatakan hadis-hadisnya ahad. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, padahal kemarin sudah dijelaskan bahwa hadis-hadisnya mutawatir. Kalau ahad itu rawi-rawi dalam setiap tingkatnya itu bisa jadi 1, 2, 2 atau 3. Dari Nabi ke seorang sahabat, atau 2 atau 3. Kemudian dari sahabat ke tabi'innya 1, 2 atau 3. Karena hadis ahad itu terbagi jadi 3 juga. Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Nah, yang di atas itu disebut hadis mutawatir. Sementara hadis-hadis tentang Imam Mahdi itu hadis mutawatir. Seandainya, nah ini juga perlu kita pahami betul bahwa kalau ada hadis ahad sekalipun, kalau sahih, maka itu jadi dalil. Tidak harus selalu mutawatir. Hadis tentang siksa kubur itu hadis-hadisnya hadis ahad. Hadis ahad. Dan itu dalam bab akidah ada salah satu kelompok, ini salah satu organisasi juga yang menolak hadis-hadis ahad dalam bab akidah, sehingga mereka meyakini bahwa siksa kubur itu tidak ada. Siksa kubur tidak ada. Tapi ada hadis mutawatir dalam bidang fikih tentang doa setelah atau doa terakhir setelah tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri.
Ini hadisnya mutawatir. Akhirnya dia terbentur. Ya. Dalam masalah akidah dia tolak siksa kubur karena hadisnya ahad. Ini tidak meyakinkan. Tapi dalam hadis bidang fikih ada doa minta perlindungan dari azab kubur. Kan ini kontradiksi. Tidak percaya azab kubur tapi doanya dibaca. Maka di sinilah pentingnya Bapak Ibu jamaah sekalian belajar walaupun itu dasar-dasar saja tentang ilmu hadis. Maka sebagian orang yang mengingkari kemunculan Imam Mahdi beralasan hadisnya ahad, padahal para pakar hadis menyatakan hadisnya mutawatir. Yang kedua, yang menolak munculnya Imam Mahdi mengatakan bahwa hadis tentang Imam Mahdi itu berasal dari orang-orang Syiah. Nah, ini klaim yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maunya menyelamatkan akidah Ahlussunnah dari akidah Syiah, akhirnya kebablasan sampai menolak hadis-hadis tentang Imam Mahdi yang juga diakui oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita tegaskan bahwa Imam Mahdi versi Syiah dan Ahlussunnah berbeda. Memang mereka juga meyakini munculnya Imam Mahdi, tapi versi yang berbeda. Di antaranya mereka meyakini bahwa di kalangan Syiah itu ada 12 imam. Makanya menamakan diri Syiah Imamiyah atau dengan nama lain Syiah Isna Asyariyah, Syiah 12 imam begitu. Atau nama lainnya adalah Syiah Rafidhah atau nama lainnya Syiah. Jadi kalau ada kata Syiah hari ini yang dimaksud adalah Syiah Imamiyah, Rafidhah atau Isna Asyariyah. Mereka meyakini adanya 12 imam yang semuanya keturunan dari Ali bin Abi Thalib. Yang 11 sudah muncul, yang 1 masih ditunggu dan hilang katanya waktu kecil masuk ke dalam gua Sarden dan hari ini ditungguin. Di sini Ahlussunnah tidak meyakini seperti itu. Siapa yang menetapkan hanya 12 imam? Dan juga tidak ada hadis yang menyatakan imamnya masuk ke gua nanti akan muncul di akhir zaman. Ini yang pertama. Yang kedua, versi Syiah Imam Mahdi itu keturunannya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Padahal dalam hadis-hadis Nabi keturunannya Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Ini di antara. Maka ada orang yang dengan alasan menjaga akidah Ahlussunnah mengatakan bahwa Imam Mahdi itu nggak ada karena itu akidahnya Syiah. Kita jawab bahwa Ahlussunnah meyakini hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, apalagi hadis-hadis itu hadis yang mutawatir yang mengabarkan tentang kemunculan Imam Mahdi. Hadis-hadis itu sudah kita bahas cukup panjang pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dan yang terakhir di antara alasan mereka dalam bab ini, mereka membawakan sebuah hadis yang tercantum dalam Sunan Ibnu Majah dan juga dalam kitabnya Imam Hakim yaitu Al-Mustadrak. Disebutkan ada ini secara detail Sunan Ibnu Majah jilid 2 dari mulai hadis 1340 dan 1341. Dalam kitab Mustadrak Imam Hakim terdapat di jilid yang keempat hadis nomor 441 dan 442. Hadisnya berbunyi, la yazdadul amru illa syiddah, wala dunya illa idbara, wala nasu illa subhan, wala taqumu sa'ah illa ala syirarin nas, wala mahdiyu illa Isa ibn Maryam. Ini ada hadis. Hadisnya dari Anas bin Malik, riwayat Ibnu Majah dan Imam Hakim. Rasulullah bersabda, tidaklah perkara ini bertambah kecuali tambah berat. Maksudnya itu keadaan akan semakin berat, kondisi akan semakin berat. Dan tidaklah dunia kecuali dunia itu semakin jauh. Permasalahan semakin berat, dunia semakin jauh meninggalkan kita, artinya akhirat semakin dekat. Dan tidaklah manusia kecuali bertambah pelit. Semakin hari manusia semakin pelit, semakin perhitungan. Dan tidak akan datang kiamat, tidak akan terjadi kiamat kecuali akan menimpa manusia terburuk. Kiamat tidak akan datang kecuali ketika yang tersisa adalah manusia terburuk. Sampai di sini semuanya kita yakini kebenarannya secara maknanya, karena juga didukung dengan hadis-hadis yang lain.
Nah, pada endingnya, pada ujung hadisnya, dalam hadis ini dikatakan wala mahdiyun illa Isa bin Maryam, dan tidak ada Imam Mahdi kecuali Isa bin Maryam. Jadi mereka mengatakan bahwa Al-Mahdi itu nggak ada, yang ada itu Isa ibnu Maryam, karena ada hadis yang mengatakan tidak ada Mahdi kecuali Isa ibnu Maryam. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa yujabu alaihim bi anna hadzal hadis dhaifun, dan dijawab atas mereka yang mengatakan hadis ini sebagai dasar tidak adanya Imam Mahdi, yang ada itu hanya Nabi Isa, bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif. Dhaifnya di mana? Di sini dikatakan qala Al-Zahabi. Imam Al-Zahabi ini seorang pakar hadis, murid dari Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan qala Al-Azdi munkirul hadis atau munkarul hadis. Ini hadis munkar. Ini yang mengatakan adalah para pakar hadis. Wa qala Abu Abdillah Al-Hakim, berkata Abu Abdillah Al-Hakim, majhul, hadis ini tidak dikenal, tidak terdetek dalam kitab-kitab hadis, atau maksudnya tidak dikenal. Maka qultu, kata Imam Al-Dhahabi, Al-Qail Al-Dhahabi, hadithuhu la mahdi illa Isa bin Maryam wa huwa khabarun munkarun akhrajahu Ibnu Majah. Ini adalah berita yang munkar, tidak ada sumbernya. Tapi mengapa Ibnu Majah mencantumkannya? Kenapa Imam Al-Hakim mencantumkannya? Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penulis hadis mencantumkan hadis-hadis dhaif ada kalanya justru menjelaskan kepada umat bahwa ini dhaif. Sengaja ditulis agar umat tahu bahwa ini dhaif. Bisa dikasih keterangan hadis dhaif. Bahkan banyak kitab hadis itu yang isinya kumpulan hadis-hadis dhaif. Jadi ensiklopedia hadis dhaif itu ada. Ada ensiklopedia hadis-hadis sahih saja, ada ensiklopedia hadis-hadis dhaif saja. Ini tujuannya adalah supaya orang tidak terjatuh dalam kesalahan. Jadi menulis itu nggak harus selalu yang baik, yang buruk-buruk ditulis dalam rangka supaya orang terhindar dari keburukan. Atau yang kedua, memang para ulama hadis juga manusia biasa yang tidak terbebas dari kesalahan. Mengapa dicantumkan dalam kitab mereka? Bisa jadi ilmu tentang ini belum sampai kepada mereka, taunya ini hadis. Maka disinilah pentingnya ada jarh wa ta'dil, ada kritik dari para ulama hadis lain, sehingga jadi pertimbangan hadis ini terima atau tidak. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu jamaah sekalian, hadis tentang bahwa tidak ada Imam Mahdi kecuali Nabi Isa ini adalah hadis yang dhaif, bahkan disebut sebagai hadis yang munkar. Nah, muncul satu pertanyaan sebelum dilanjutkan, bahwa ada sebagian ulama yang membuat sebuah kaidah bahwa hadis-hadis dhaif itu boleh digunakan dalam bab fadhailul a'mal. Kalau dalam bab akidah maka tidak bisa memakai hadis dhaif. Tapi sebagian lagi ulama mengatakan bolehnya menggunakan hadis-hadis dhaif dalam bab fadhailul a'mal, keutamaan amal-amal sebagai motivasi. Kita tinggal pilih mau mengikuti pendapat siapa. Kalau para pakar hadis sekelas Imam Bukhari dan Imam Muslim mengatakan kalau dhaif jangan dipakai, walaupun untuk keutamaan amal-amal. Kenapa tidak dipakai? Karena kita memastikan bahwa itu belum tentu datangnya dari Rasulullah SAW. Sesuatu yang tidak pasti datangnya dari Rasulullah, hanya persangkaan, ini tidak bisa jadi dalil. Maka di dalam bab apapun kalau hadisnya dhaif, apalagi maudhu, palsu, maka tentu tidak bisa dijadikan dalil. Sebagian lagi memakainya, sebagian lagi menolaknya. Nah, ada yang pertengahan, di antaranya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bersama murid-murid beliau, boleh menggunakan hadis dhaif untuk fadhailul a'mal dengan syarat satu, bukan dhaifnya sangat parah. Dhaif juga bertingkat, Pak. Ini perlu ilmu juga. Dhaif itu ada dhaif biasa, ada dhaif yang parah. Contohnya dhaif itu ada karena salah satu perawinya tertuduh sebagai pendusta, tertuduh. Yang lainnya dhaifnya bukan dituduh lagi, terbukti pendusta. Nah, itu sudah beda berarti. Karena salah satu syarat hadis sahih adalah
sikohnya seorang rawi, salah satu syaratnya di antara syarat yang lainnya harus terpercaya, harus kokoh. Kalau tertuduh dia pendusta atau seorang pendusta, di sini jadi lemah. Nah, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, boleh menggunakan hadis dhaif itu pun dalam fadhailul a'mal dengan syarat dhaifnya tidak parah. Kalau tertuduh dia itu pendusta, apalagi dipastikan pendusta, jangan dipakai, kata dia. Yang kedua, boleh menggunakan hadis dhaif itu pun dalam fadhailul a'mal kalau ada hadis sahih yang lain yang senada dengan itu. Kadang-kadang Pak, dhaifnya itu dalam hal sanadnya, tapi isinya sama dengan hadis sahih. Ini kata Imam Ibnu Hajar boleh dipakai. Nah, kalau saya pribadi, Bapak Ibu jamaah sekalian, lebih amannya kalau itu memang dhaif, walaupun dalam bab amal atau fadhail amal, ya sebagaimana pendapat para pakar hadis lainnya, yang penting tidak usah dipakai. Nah, maka hadis tentang la mahdiyu illa Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, tidak ada Imam Mahdi kecuali Isa bin Maryam, adalah hadis yang dhaif. Maka kita tidak meyakininya. Sehingga kembali kepada hadis-hadis yang sahih yang juga sifatnya mutawatir, bahwa Imam Mahdi itu memang disebutkan di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bab tentang Imam Mahdi sudah selesai, bab pertama. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, kita lanjutkan sedikit lagi. Kita lanjutkan sedikit, yaitu masuk pada bab yang kedua. Mungkin ini baru prolog saja. Bab kedua, Al-Faslus Tsani Al-Masihud Dajjal. Bab yang kedua, tanda-tanda besar kiamat. Di antaranya yang nomor 2 setelah tanda pertama munculnya Imam Mahdi, yaitu munculnya Al-Masihud Dajjal. Itu Al-Masih Ad-Dajjal. Yang pertama, makna Al-Masih. Zakara Abu Abdullah Al-Qurtubi 23 qawlan fi istiqaqi hadzal lafz. Wa awsuluha sahibul qamus ila 50 qawlan. Wa hadhihi al-lafdhah tutlaqu 'ala as-siddiq wa 'ala ad-dillil al-kadzdzab. Fal Masihu Isa ibn Maryam as-Siddiq wal Masih Dajjal ad-Dillil al-Kadzdzab. Jadi begitu. Imam Abu Abdullah Al-Qurtubi, atau kita mengenalnya Imam Al-Qurtubi, dia juga salah seorang mufassir, ada tafsir Qurtubi. Dan juga di antara kitab beliau yang terkenal termasuk yang membahas tentang Dajjal ini. Jadi beliau membahas dalam sebuah kitab cukup banyak pembahasannya, termasuk kemunculan Imam Mahdi, Dajjal, kemudian tanda-tanda kiamat yang besar, termasuk alam kubur, bagaimana detailnya alam kubur, bagaimana di alam akhirat, pada mahsyar, mizan, sirat. Itu tercantum dalam kitab At-Tadhkirah. Saya punya di rumah kitabnya At-Tadhkirah karya Imam Al-Qurtubi. Nah, dalam kitab At-Tadhkirah, Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwa ada 23 pendapat, bahkan yang lainnya mengatakan ada sampai 50 pendapat tentang apa makna Al-Masih. Banyak sekali Pak. Ada puluhan pendapat tentang kata Al-Masih. Namun supaya tidak sulit, jadi pentingnya kita mengkaji kitab-kitab ulama supaya dimudahkan. Akan tetapi yang paling kuat dari pendapat-pendapat itu, bahwa kata-kata Al-Masih ini ada 2 pengertian. Bisa pengertiannya As-Siddiq dan bisa Al-Dillil Al-Kadzdzab. As-Siddiq itu yang benar, yang jujur. Dan yang kedua maknanya adalah yang sesat dan berdusta, sesat dan menyesatkan dan berdusta. Maka Al-Masihu Isa bin Maryam alaihissalam Siddiq wal Masihud Dajjal ad-Dillil al-Kadzdzab. Maka Nabi Isa disebut juga Al-Masih. Nah, kita sering mendengar Isa Al-Masih. Dan juga menyebut Al-Masihud Dajjal. Nulisnya persis Pak, huruf demi huruf sama, tidak ada perbedaan. Alif, lam, mim, sin dikasih iya dan ha. Al-Masih.
Isa Al-Masih dan Al-Masih Dajjal. Kalau kita tidak mengkajinya, dianggap sama. Nah, kok Dajjal disebut Al-Masih, Nabi Isa juga Al-Masih. Maka Al-Masih untuk Isa ibnu Maryam maknanya adalah as-siddiq, yang jujur, yang benar. Sementara Masih untuk Dajjal adalah al-dhilil, al-kadzab, penyesat dan pendusta. Fa khalaqallahu al-masihaini ahaduhuma diddul akhar. Maka Allah menciptakan dua al-masih, yang satu adalah lawan dari yang satunya. Allah ciptakan dua orang, dan pada faktanya memang nanti di akhir zaman dua ini berseteru dan saling membunuh, dan satunya terbunuh, yang satunya menang. Maka ini sebagai pelajaran dan ibrah bagi kehidupan kita, Bapak Ibu jamaah sekalian, bahwa selalu akan ada kebenaran dan pembela-pembela kebenaran, dan selalu ada kejahatan dan para pembela kejahatan. Kalau hanya ada salah satu saja, dunia ini tidak seru. Seperti kita waktu muda dulu, walaupun sekarang mungkin masih nonton film, kalau nggak ada penjahatnya nggak seru, Pak. Di sini lakon top. Nonton film Spider-Man nggak ada musuh, itu nggak seru, Pak. Semakin berat musuhnya, itu semakin seru film itu. Yang penting lakonnya nggak kalah. Kalah sementara nanti menang. Nah, Allah ciptakan dua al-masih, dan yang satu merupakan lawan dari yang satunya, selalu bertentangan. Fa Isa alaihi salam masihul huda. Adapun Isa alaihi salam adalah masihul huda, yaitu dia membawa petunjuk, ya, memberikan petunjuk. Ya bra'ul akmah wal abros, diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan orang buta dan penyakit kusta, ya, maksudnya lepra, ya, kusta yang menyebabkan jari-jari sampai putus dan penyakit belang diistilahkan. Nabi Isa atas izin Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Masih yang membawa petunjuk, diberi keutamaan kelebihan bisa menyembuhkan orang yang buta dan penyakit kusta, wa yuhyil mauta biidznillah, dan menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Wa Dajjal laknatullahi alaihi atau la'anatullah, dan Dajjal semoga Allah melaknatnya masihud dhalalah, al-masih yang membawa kesesatan, menyebarkan kesesatan. Yuftinun nasa bima yuqdahu minal ayat ka inzalil matar wa ihya'il ardi bin nabat wa ghairihima minal khawarij. Adapun Dajjal sama-sama masihnya, tapi masihud dhalalah, juga diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi menjadi fitnah bagi manusia dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Di antaranya dia diberi kemampuan menurunkan hujan, kemudian menghidupkan bumi dengan tanaman-tanaman. Dia diberi kemampuan menurunkan hujan, kemudian tanah yang tandus jadi subur, dan juga selain itu termasuk minal khawarik. Khawarik itu bahasa kitanya amazing, ya, apa ya? Keajaiban-keajaiban, banyak keajaiban-keajaiban. Jadi dua-duanya dinamakan Al-Masih, cuman kontradiksi, justru berlawanan. Dan dua-duanya diberikan kemampuan lebih di atas manusia biasa, sama-sama diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi, wasummiya Dajjal masihan li'anna ihda ainaihi mamsuhah aw li'annahu yamsahul ardu fi arba'ina yawman. Ada pendapat lain kenapa Dajjal dikatakan Al-Masih, karena salah satu matanya itu mamsuhah, terhapus. Karena kata Al-Masih, mamsuh itu artinya yang terhapus. Jadi salah satu matanya cacat, tertutup begitu, ya. Cacatnya tertutup. Makanya disebut Al-Masih, maksudnya yang matanya tertutup begitu. Malah konotasinya negatif. Atau ada yang berpendapat bahwa kenapa dia disebut Al-Masih, karena yamsahul ardo, dia menghapus bumi dalam 40 hari. 40 hari 40 malam. Maksudnya menghapus ini menjelajahi bumi, menebarkan kerusakan selama 40 hari 40 malam.
Namun makna yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama, bahwa Al-Masih di sini adalah, yaitu tadi selain dia pendusta, lebih cocoknya adalah dia terhapus matanya. Jadi dua-duanya sama. Kalau menghapus bumi 40 hari ini pendapat yang lemah. Yang lebih kuat, dia memang matanya terhapus. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Innad dajjala mamsuhul ain." Sesungguhnya Dajjal itu terhapus matanya. Inilah Bapak Ibu jamaah sekalian, saya rangkum dan saya simpulkan karena ini bab peralihan dari bab sebelumnya masuk ke bab berikutnya. Dan di bab terakhir tentang Al-Mahdi, ada orang-orang yang mengingkari Imam Mahdi karena beralasan hadisnya ahad. Kemudian yang kedua itu adalah keyakinan orang Syiah, dan juga menggunakan hadis yang dhaif, dan sudah saya jelaskan bantahannya bahwa hadis-hadis tentang Al-Mahdi adalah mutawatir, sahih, dan juga hadis yang menyatakan Al-Mahdi adalah Isa ibnu Maryam adalah hadis yang dhaif. Kemudian Al-Masih Dajjal disebut Al-Masih karena dia adalah termasuk pendusta dan penyesat, dan juga terhapus salah satu matanya. Demikian sekilas saja Bapak Ibu jamaah sekalian. Insyaallah akan kita detailkan tentang Al-Masih Dajjal ini pada pertemuan selanjutnya karena terbatasnya waktu dan juga tentunya kesibukan di pagi hari baik saya maupun panjenengan semuanya. Maka saya cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.